Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan begitu banyak nikmatnya kepada kita sehingga kita dapat melakukan ibadah bulan Ramadan di tahun ini. Tak lupa salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Agung junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Baik pemirsa semuanya, pernahkah kita merasa bahwa dunia sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja? Banyak masalah yang terjadi. Entah kita lihat di lingkungan kita atau kita melihat kita sendiri dalam diri kita sendiri yang memiliki masalah. Ya, saat kita ingin memperbaiki lingkungan kita, maka kita harus memperbaiki dulu diri kita. Aslih nafsaka yuslih lakan nasu. Saat kita ingin memperbaiki diri kita, dari mana kita mulai? Mari kita mulai dari hati kita. Ada pepatah Arab mengatakan, kaifa yastakimudil walaudu awaj, yang artinya, bagaimana bayangan itu akan lurus jika pohonnya itu bengkok. Yang dimaksud dengan pohon di sini yaitu keimanan kita, hati, niat, ataupun prasangka dan jiwa kita. Sedangkan yang dimaksud dengan bayangan adalah perbuatan kita, apa yang kita lakukan. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan, di dalam diri manusia ada segumpal daging. Apabila ia baik maka baik seluruhnya, apabila dia buruk maka buruk seluruhnya, dan ketahuilah itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari. Nah, pemirsa semuanya, saat hati kita buruk, maka apa yang kita perlakukan, apa yang kita lakukan hasilnya juga akan buruk. Tapi jika hati kita baik, jika hati kita bersih, jika kita ikhlas, apa yang kita keluarkan, apa yang kita lakukan juga sebuah kebaikan. Contoh, ada orang yang memang hatinya buruk, saat dia dalam keadaan apapun, dia juga akan memiliki pikiran-pikiran yang negatif. Saat dia melihat orang yang lebih baik daripada dia akan iri ataupun dengki. Namun saat dia melihat orang yang lebih buruk daripada dia atau lebih rendah daripada dia akan otomatis mengejeknya. Di fase manapun, orang yang berhati buruk bisa dikatakan dia tidak bisa atau dia akan menerima, dia akan memperlakukan dengan negatif. Karena dalam hatinya buruk, maka apa yang keluar adalah keburukan. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat ke-8 disebutkan, di sana ada doa bagaimana agar hati kita terlindungi dari keburukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang artinya, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan kepada kami petunjuk, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Nah, jangan sekali-kali kita ingin meluruskan bayangan, karena tidak bisa bayangan itu lurus
kalau asal muasalnya itu bengkok, ataupun sebaliknya, tidak mungkin bayangan itu bengkok kalau asalnya adalah kelurusan. Nah, banyak orang di dunia ini yang menginginkan kebahagiaan, tapi kebanyakan daripada mereka meluruskan bayang-bayangnya. Mereka mengira kebahagiaan dihasilkan hanya dari uang. Bekerja pagi, siang, sore, malam, ibadah ditinggalkan, keluarga ditelantarkan, tapi hasil belum tentu. Padahal kebahagiaan bisa dilihat, kebahagiaan bisa kita rasakan, bisa kita dapatkan dari hati yang merasa bersyukur, hati yang merasa cukup, keluarga yang harmonis, teman-teman yang baik, dan apapun yang ada di sekitar kita. Saat kita mau mengambil hikmahnya, saat kita mau mensyukuri, itu sudah lebih daripada cukup. Ada Perdana Menteri pertama perempuan Inggris. Ada Perdana Menteri perempuan pertama Inggris bernama Margaretha berkata, "Perhatikan apa yang kita pikirkan, karena itu akan keluar menjadi ucapan. Perhatikan apa yang kita ucapkan, karena itu akan keluar menjadi tindakan. Perhatikan apa yang kita perbuat, karena apabila yang kita perbuat kita ulang terus, itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Perhatikan kebiasaan kita dari mata bangun atau mata. Perhatikan kebiasaan kita dari pertama kali mata terbuka hingga mata akan tertutup atau tidur. Perhatikan kebiasaan kita dari mulai mata terbuka hingga akan tidur lagi, karena disitulah akan tercipta karakter kita. Perhatikan karakter kita, karena disitulah menentukan bagaimana takdir kita." Pemirsa semuanya yang insya Allah dirahmati oleh Allah, dari situ dapat kita ambil pelajaran bahwa pemirsa semuanya dapat kita ambil pelajaran bahwa begitu pentingnya kita mengelola hati kita memanage hati kita agar hati kita selalu dalam keadaan baik. Bagaimana caranya? Tadi pertama dengan doa, yang kedua yaitu dengan dzikrullah. Bagaimana caranya? Yaitu dengan dzikrullah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Nah, dapat kita dari pernyataan tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya apa yang kita rasakan, dari perkataan Margaretha tadi dapat kita simpulkan bahwa dari perkataan Margaretha tadi dapat kita simpulkan bahwa apa yang kita rasakan dari dalam hati kita, apa yang kita imani, apa yang kita percayai akan keluar menjadi pikiran. Setelah keluar menjadi pikiran, dia akan keluar menjadi perkataan, dari perkataan kepada perbuatan, dari perbuatan menuju kebiasaan kita. Contoh, ada orang yang dia percaya, yang dalam hatinya dia percaya bahwa Allah itu Maha Pemberi, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah Maha Memberi rizki, Allah Maha segalanya. Karena di dalam hatinya tertanam seperti itu, maka dia berpikir sama seperti apa yang dia rasakan. Saat dia berpikir seperti itu, saat dia merasakan seperti itu, dia berpikir untuk bekerja.
Saat dia berpikir untuk bekerja, mulutnya berkata. Mungkin perkataan di sini bisa diibaratkan dia meminta izin kepada anak ataupun istrinya untuk bekerja. Saat dia sudah mengatakan dia ingin bekerja, maka dia bekerja. Terjadilah suatu perbuatan. Saat sudah terjadi suatu perbuatan, karena dia meyakini apa yang ada di dalam hatinya bahwa Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemberi rizki, dia bekerja dengan sangat tekun. Dia ulangi terus, bekerja dengan sangat giat, bekerja sangat tekun hingga dia menjadi orang sukses. Maka mentalnya adalah mental pekerja keras. Mental pekerja keras menjadikannya mempunyai takdir dia orang sukses. Itu hanya salah satu. Kaifa yastakimudil walaudu a'waj. Bagaimana bayangan itu akan lurus kalau seumpama pohonnya bengkok. Bisa kita ibaratkan ini sebagai teladan. Bagi orang tua yang memiliki anak, bagaimana anak akan baik jika apa yang dicontohkan oleh orang tua bukanlah kebaikan. Sebagai guru, bagaimana murid-murid akan menjadi baik jika apa yang diajarkan bukanlah kebaikan. Sebagai kakak kepada adik, bagaimana adiknya akan patuh jika apa yang dia perlakukan kepada adiknya bukanlah suatu kasih sayang. Begitu pula dengan teman ataupun bersosialisasi dengan yang lainnya. Maka mari kita sama-sama, maka dari itu bukan kita saling menyalahkan satu sama lain, menuduh satu sama lain bahwa kekacauan ataupun masalah-masalah yang ada itu salah dia, salah orang A, B ataupun C. Tetapi mari sama-sama kita memperbaiki diri kita agar tercipta kehidupan yang lebih baik lagi. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.